Iya, puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, sebagaimana yang sudah kita baca pada waktu perayaan Suka atau perayaan Sukot kemarin, dari Imamat pasal yang ke-23 dari ayat 33 sampai 36, bahwa di sana diperintahkan oleh Tuhan untuk dirayakan selama 7 hari, yaitu perayaan Sukot, atau juga disebut dengan perayaan Pondok Daun, atau juga disebut dengan perayaan Tabernakel. Di sana diperintahkan bahwa kamu harus mengadakan pertemuan kudus, yaitu hari pertama dan hari ke-8. Nah, hari ini kita masuk pada hari ke-8, sebagaimana yang diperintahkan di dalam firman Tuhan, harus ada pertemuan kudus. Nah, pertemuan hari ke-8 ini juga bersamaan dengan diselesaikannya pembacaan seluruh kitab Torah atau 5 kitab Mose, dari kitab Kejadian atau Beresit pasal yang pertama sampai Ulangan pasalnya yang ke-34. Jadi siklus 1 tahun ini diselesaikan pembacaan Torah di dalam sinagog-sinagog, di dalam rumah-rumah ibadat. Sehingga pertemuan hari ke-8 ini, atau dalam bahasa Ibrani disebut Semini Aseret ini, juga dirayakan sebagai Simchat Torah, sebagai sukacita Torah. Ya. Nah, ada orang-orang Yahudi, ya, khususnya di Yerusalem sana, merayakan pertemuan hari ke-8 ini sekaligus dengan perayaan Simchat Torah atau sukacita Torah. Ya. Nah, biasanya kalau di diaspora itu mereka hari ke-8 bikin Semini Aseret, hari ke-9 baru mereka rayakannya Simchat Torah. Nah, kembali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagaimana yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu di dalam Midras, bahwa ada perayaan-perayaan yang sudah digenapi oleh Yeshua HaMashiach. Sehingga ketika kita merayakan itu, kita merayakan dalam bentuk peringatan. Ya, seperti Pesa misalnya, kemudian Hamatsot dan Habikurin, termasuk Safuot. Ya. Nah, sementara ada perayaan Yom Teruah, Yom Kippur, dan Sukot, ya, ini saudara kita rayakan sebagai bentuk pengharapan. Ya, kita rayakan sebagai bentuk pengharapan. Nah, kalau Sukot kita meyakini sebagaimana makna yang sesungguhnya adalah Tuhan hadir dan berdiam di tengah-tengah umatnya, ya, dan kita meyakini bahwa itu akan terjadi ketika Yeshua HaMashiach dia memerintah sebagai raja di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Ya, itulah era Mesianik, di mana Yeshua akan menjadi raja yang memerintah dari dalam bait suci. Dan luar biasa saudara, selama 1000 tahun, kata firman Tuhan, hasatan itu akan dibelenggu, akan diikat, ditaruh di sumur yang tanpa ada dasar, kemudian ditutup pintunya, dimetaikan oleh Tuhan. Gak ada yang bisa melepaskan. Tetapi saudara, kata firman Tuhan, kalau kita baca di dalam Wahyu, maka ketika 1000 tahun damai itu selesai, ya, ketika era Mesianik, ketika Yeshua memerintah di bumi yang sekarang ini selama 1000 tahun itu, ada damai yang luar biasa, karena biang keroknya udah diikat, jadi nggak bisa berbuat apa-apa.
Tetapi kata firman Tuhan, ketika masa 1000 tahun damai itu selesai, maka si biang kerok ini, hasatan ini akan dilepaskan kembali dalam waktu sesaat. Sehingga saudara, waktu sesaat itulah yang digunakan, yang dimanfaatkan oleh hasatan. Kita tidak tahu berapa lama, ya. Tetapi sesaat itu saudara, kita tidak tahu. Namun Wahyu mencatat sesaat yang diberikan kesempatan oleh hasatan ini digunakan begitu baik, begitu luar biasa, sehingga dia pergi ke 4 penjuru mata angin, dia pergi ke seluruh dunia dengan segala pasukannya ini, antek-anteknya ini, lalu kemudian kata firman Tuhan menyesatkan begitu banyak orang. Bayangkan orang yang disesatkan oleh hasatan ini digambarkan oleh Wahyu pasal yang ke-20. Kalau kita baca ayat 9 sampai ayat yang ke-10, itu seperti pasir di laut jumlahnya. Berarti sangat banyak saudara, ya. Sehingga ada akhirnya Tuhan turun tangan, ya, dengan bala tentara malaikatnya, dengan pedang apinya, lalu kemudian menghanguskan bumi ini dan menghancurkan saudara yang namanya hasatan ini, ya. Jadi dibakar habis oleh Tuhan, termasuk bumi yang lama ini pun ikut dimusnahkan, ikut dihancurkan. Makanya kata firman Tuhan, akan ada kemudian yang namanya pengadilan arasti putih, pengadilan tahta putih, ya. Karena dia adalah hakim yang adil. Nah, disinilah saudara nanti akan dipertanggungjawabkan masing-masing orang yang namanya dicatat di dalam buku kitab kehidupan. Mereka lah yang akan ditempatkan di sebelah kanan, yang digambarkan oleh Mattityahu pasal 25 sebagai kelompok domba. Sementara mereka yang namanya tidak tercatat di dalam buku kehidupan, maka mereka akan diletakkan di sebelah kiri yang digambarkan dengan kambing. Jadi orang-orang benar di sini, ya, akan diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang benar di sini itu mereka akan menikmati kehidupan kembali di dalam yang namanya bumi yang baru. Sekali lagi mereka akan menikmati kehidupan kembali di dalam bumi yang baru. Makanya Saul bilang bahwa Tuhan akan sendiri mengubah manusia itu dalam sekejap mata. Dengan kemahakuasaannya akan memberikan kepada manusia itu yang namanya tubuh kemuliaan. Bukan cuma tubuh kemuliaan, tetapi juga kepada mereka, kata Wahyu, akan diberikan nama yang baru. Tubuh kita yang fana ini saudara, ya, yang nantinya akan kembali kepada debu, akan kembali kepada tanah, ya. Kita ini diberikan nama oleh orang tua. Tetapi satu saat ketika Tuhan memberikan kita tubuh yang baru, Tuhan memberikan kita tubuh kemuliaan, maka Tuhan juga akan memberikan nama kita yang baru, ya. Makanya jangan heran Wahyu pun bilang bahwa nanti Tuhan itu pun akan memberitahukan nama dia yang baru, ya. Yang jelas misi penyelamatannya sudah selesai. Yang jelas nama Yeshua itu, Yahweh penyelamat itu dengan misi keselamatan sudah selesai. Nama barunya apa? Nah, itu tidak ada yang tahu. Ya. Lalu kemudian mereka yang ada di sebelah kiri, yang namanya tidak tercatat di dalam buku kehidupan, mereka akan dilempar di lautan api. Mereka akan ada di dalam penderitaan, dalam penghukuman, di dalam penyiksaan.
Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya inilah makna daripada pertemuan hari ke-8. Jadi makna pertemuan hari ke-8 itu merujuk atau mengacu kepada yang namanya bumi yang baru. Jadi kalau Sukot itu merujuk kepada era Mesianik, di mana Yeshua memerintah sebagai raja di dalam kerajaan 1000 tahun damai, maka pertemuan hari ke-8 ya, itu mengacu kepada bumi dan langit yang baru, di mana di sana sudah tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi air mata, dan hasatan pun sudah tidak ada lagi di sana. Ya, di sana hanya ada yang namanya kebahagiaan dan kenikmatan. Seperti apa di sana, kita bisa melihat bagaimana Wahyu coba menggambarkan tentang keindahan, kenikmatan, kebahagiaan yang di sana. Ya, lantainya seperti apa, batu-batu yang ada di sana seperti apa. Ini semata-mata mau menggambarkan tentang keindahan, kenikmatan, kebahagiaan yang ada di bumi yang baru. Nah, inilah yang menjadi kerinduan kita bersama. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang perlu kita tahu, yang perlu kita sadari, yang namanya penderitaan, penghukuman itu bukan nanti berlaku, ya, bukan nanti terjadi sesudah masa pengadilan Arasti Putih. Tetapi kalau kita melihat bagaimana Yeshua menggambarkan dalam Luka pasal yang ke-16 tentang ada seorang Lazarus yang miskin, kemudian ada seorang kaya yang setiap hari memakai jubah ungu, jubah indah, hidup dalam kelimpahan, sementara Lazarus hidup dalam kemiskinan, kekurangan. Firman Tuhan menceritakan satu saat dua-dua itu mati. Ketika keduanya itu mati, maka si orang kaya ini yang mungkin egois, yang mungkin tidak punya kasih, tidak peduli dengan orang lain, tidak peduli dengan yang namanya ibadah. Karena di sana diceritakan setiap hari dia berpesta, setiap hari dia berpesta. Berarti hari Sabat juga dia berpesta. Kan begitu. Ya, dia sibuk dengan hal-hal dunia. Tetapi ketika mereka berdua mati, Lazarus, si orang yang miskin, yang kekurangan, saya percaya dia punya iman yang benar. Dan karena namanya dicatat di dalam buku kehidupan, maka ketika dia mati, dia langsung ada bersama-sama dengan Bapak Abraham. Dia ada di pangkuan Abraham. Nah, ini belum bumi yang baru, saudara, yang sering kali mungkin kita kenal di dalam kekristenan disebut dengan surga. Ini belum, saudara. Ini baru tempat penampungan. Ya, ini Firdaus, tempat penampungan orang-orang benar. Ya. Nah, ditampung di sana. Tetapi suasana surga itu sudah ada di sana. Sudah melingkupi, ya, orang-orang yang mati di dalam Tuhan, yang mati di dalam kebenaran. Sebaliknya mereka yang di luar Tuhan, yang namanya tidak tercatat di dalam buku kehidupan, alias orang-orang fasik, ketika mereka mati, mereka belum memang dibuang ke neraka, ke penghukuman kekal. Mereka baru di tempat penampungan. Tetapi sekalipun di tempat penampungan, mereka sudah merasakan penderitaan. Suasana penderitaan itu, penyiksaan itu sudah dialami, sudah dirasakan di alam maut sana. Ya, makanya ketika ada pengadilan Arasti Putih, firman Tuhan katakan alam maut menyerahkan orang-orang yang mati di dalamnya, besar kecil, tua muda. Ya, begitu juga yang di sini. Orang suka berpikir kalau misalnya toh memang setelah kematian sudah ada, ya, yang namanya kebahagiaan, kenikmatan dan penghukuman, untuk apa lagi ada pengadilan. Disinilah Tuhan mau buktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang adil, ya. Dia Tuhan yang adil, Dia bukan Tuhan semena-mena. Kalau misalnya kita itu, ya, makanya hati-hati
Kalau ada orang bilang, saudara, kalau sampai misalnya saya dan keluarga saya masuk neraka atau ada di dalam penderitaan penghukuman, saya akan protes sama Tuhan. Sebab saya sudah cukup setia, saya rajin perpuluhan dan yang lain-lain. Hello, yang mengenal hati, pikiran manusia itu adalah Tuhan. Ingat saudara-saudara, hasatan saja dibuang dari tempat yang mulia, yang tadinya adalah orang kepercayaan mungkin, ya, ini orang kepercayaan dari Tuhan yang melayani Tuhan, hanya karena akibat kesombongan, keangkuhan, dia dibuang, ya. Nah, jadi saudaraku, dia diusir dari hadapan hadirat Tuhan. Hati-hati dengan yang namanya dosa sombong. Kita saja berkata bahwa kita bukan orang sombong, itu saja sudah bagian dari kesombongan. Maka jangan merasa diri paling benar daripada orang lain. Rendahkan diri. Kalau kita mau belajar melihat, saudara, jangan lihat ke bawah. Kalau kita akan lihat ke bawah, kita akan dalam soal kebenaran, kita akan mengecilkan orang. Kita hanya suka menghakimi orang. Kita akan melihat kesalahan dan kekurangan orang. Tetapi belajar untuk memandang dan melihat kepada Tuhan. Kalau kita lihat dan pandang kepada Tuhan yang sempurna, kita akan melihat bahwa diri kita ternyata belum ada apa-apanya. Ketika Tuhan menuntut kita untuk menjadi sama seperti Yeshua Masiah, dan dialah yang menjadi tolok ukur kita, maka kita akan malu. Kita akan terus senantiasa merendahkan hati, minta kekuatan, supaya Tuhan memampukan kita untuk kita bisa menjadi orang yang lebih baik dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jadi hal yang pertama yang saya ingin tekankan kepada kita semua melalui pertemuan hari ke-8 ini, ya. Jadi Semini Aseret, saya kemarin salah menyebut kata. Saya bilang semini itu artinya pertemuan. Semini itu harusnya artinya 8 dari semone. Makanya kalau amida kita itu setiap Sabat itu suka disebut dengan semone esrei, ya, atau 18 doa, ya, yang dinaikkan di dalam amida. Nah, aseret itulah yang dimaksud adalah pertemuan. Nah, di dalam pertemuan hari ke-8 ini, yang saya mau ingin bagikan kepada kita, yang merupakan sebuah kepastian, ternyata ada yang namanya penghukuman bagi orang fasik, dan kebahagiaan, kehidupan yang penuh dengan kesenangan, penuh dengan kesukaan, penuh dengan kebahagiaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Jadi saudaraku, dua hal ini merupakan sebuah kepastian. Jadi ada yang namanya kalau kita sebut dengan surga, ada yang namanya neraka. Ada kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, kesenangan, penuh dengan kedamaian. Tetapi ada kehidupan yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan penyiksaan. Dan ini sebuah kepastian. Hal yang kedua, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang merupakan kepastian itu adalah kematian. Kematian itu merupakan sebuah kepastian. Ya. Hampir setiap hari kalau kita lihat medsos sekarang, ada aja yang meninggal. Kadang-kadang suka orang bilang, aduh ngeri ya, aduh sayang ya, masih muda sudah meninggal. Saya cuma mau ingatkan kepada kita, kita semua sedang ada di ruang antrian. Kita ini kalau mau jujur, kita adalah calon almarhumah dan calon almarhum. Ini yang harus kita persiapkan. Tidak mungkin kita akan hidup untuk selamanya. Ya. Tidak mungkin kita minta kepada Tuhan, kalau boleh saya ingin hidup 1000 tahun lagi. Jadi saudara, kematian itu merupakan sebuah kepastian. Dan kematian itu merupakan akhir daripada perjalanan hidup kita di dunia ini. Dan kematian itu merupakan awal daripada kehidupan kita yang selanjutnya. Apakah kita di kanan, apakah kita di kiri?
Apakah kita ada di pangkuan Abraham atau kita ada di pangkuan Meli Mendru, kan begitu. Ya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang harus kita tahu. Dan ini sekali lagi merupakan sebuah kepastian. Makanya kalau kita paham dan kita mengerti bahwa ternyata kematian itu merupakan sebuah kepastian. Dan kematian itu merupakan awal daripada kehidupan yang akan kita jalani ke depan. Apakah kehidupan yang penuh dengan penderitaan atau kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan? Maka kita bisa buat kesimpulan sekarang ini, saudara. Waktu-waktu yang Tuhan berikan berarti hidup kita yang sekarang ini adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan. Hidup kita di dunia yang sekarang ini, saudara, di tengah-tengah pandemi virus COVID-19, di tengah-tengah berbagai macam pergumulan, kesulitan, persoalan, tetapi ini adalah kesempatan. Tinggal bagaimana kita ini melihat kesempatan yang Tuhan berikan, waktu yang Tuhan berikan. Kalau orang dunia melihat waktu dan kesempatan yang ada itu, saudaraku, adalah waktu kesempatan untuk mereka meraih kesuksesan, untuk mereka mengumpulkan harta di dunia sebanyak-banyaknya, untuk mereka meraih ketenaran. Kapan lagi, katanya? Ya. Sehingga ada begitu banyak orang, ya, khususnya orang-orang duniawi, bahkan mungkin juga ada orang-orang rohania di dalamnya. Ya. Jangan-jangan juga ada jemaat-jemaat Kehilat di Penuai yang rela menghabiskan waktunya, menghabiskan tenaganya, bahkan tidak sedikit juga menghabiskan materinya untuk mencapai hal-hal duniawi itu. Ya. Makanya saudara, jangan heran di dunia ini suka ada istilah yang namanya, ada orang yang senang menunggu yang namanya kesempatan. Kan begitu, ya. Jadi saudaraku, menunggu kesempatan. Kadang-kadang saudaraku, kesempatan pun sudah ada, tidak dimanfaatkan, tidak digunakan kesempatan itu. Ya. Nah, lalu kemudian saudaraku, kelompok yang kedua ada orang-orang, ya, yang pintar melihat situasi dan keadaan sehingga mereka yang mencari kesempatan, alias mereka yang membuat kesempatan itu. Misalnya di tengah-tengah pandemi sekarang, ibu-ibu yang tadinya saudara tidak tahu masak, tidak tahu bikin kue, tetapi karena pandemi, udah begitu suami di PHK, tidak ada penghasilan, akhirnya saudaraku dia belajar di YouTube. Dia mulai ikut mungkin cara memasak, membuat menu, cara membuat kue. Akhirnya dari semua itu dia bisa mendapatkan income, dia bisa mendapatkan pemasukan. Ya. Jadi ada orang-orang yang justru membuat kesempatan. Bukan lagi dia menunggu kesempatan, tetapi membuat kesempatan. Nah, ini orang-orang dunia, sudah. Tetapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, waktu yang Tuhan berikan kepada kita tidak lain adalah bagaimana kita mau memberikan hidup kita dalam setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bisa dapat menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan. Kalau kita baca sama-sama Luka pasal 13, mari kita lihat sama-sama. Luka pasal 13, ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Tolong Pak Berlin bantu saya untuk baca. Luka pasal 13 ayat 6 sampai 9. Luka pasal 13 ayat 6 mulai. Lalu Yesua mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu,
tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Nah, saudara perhatikan baik-baik. Saya percaya saudara dalam konteks perumpamaan yang disampaikan oleh Yeshua di sini tidak lain adalah bagaimana katanya sang pemilik kebun anggur itu mengetahui betul bahwa di tengah-tengah kebun anggurnya itu tumbuh katanya sebatang pohon ara. Saya percaya saudaraku bukan tanpa tujuan. Dia bilang kepada penjaga kebunnya, biarkan pohon ara itu hidup, karena pasti satu saat dia akan berbuah dan kita bisa menikmati hasil daripada buah pohon ara itu. Tetapi sang pemilik, kata firman Tuhan dalam perumpamaan ini, datang setiap tahun ke kebun itu. Pohonnya makin besar, daunnya makin rindang, batangnya makin gede. Tetapi setiap tahun dia datang, dia tidak menemukan buah pada pohon itu, saudara. Sehingga akhirnya dia berpikir, untuk apa kalau pohon ini hanya besar, hanya daunnya lebat, batangnya besar, sementara tidak menghasilkan buah. Untuk apa pohon ini? Lebih baik sudah pohon ini ditebang. Tetapi sang penjaga kebun anggur ini memohon kepada sang Tuhan, kalau boleh sang Tuhan, izinkan ya, pohon ara ini hidup 1 tahun lagi. Saya akan mencangkulnya, saya akan memberikan dia pupuk. Seandainya kalau sudah saya cangkul, kalau sudah saya pupuk, tetapi dia tidak menghasilkan buah, maka tebang saja. Saudaraku, kehidupan kita, orang-orang pengikut jalan Tuhan di dalam kekristenan itu, ya, menjadi umat Tuhan, menjadi pengikut Tuhan, bukan soal berapa lama kita menjadi orang Kristen, berapa lama kita mengenal tentang nama kudusnya, bukan seberapa sering kita dilibatkan di dalam pelayanan, seberapa aktif kita di dalam dunia pelayanan. Bukan sekedar itu yang dilihat oleh Tuhan, tetapi bagaimana kita sebagai umat-umat Tuhan, apapun yang menjadi profesi kita. Saya percaya bahwa tidak ada yang kebetulan. Kalau firman Tuhan ini menekankan bahwa memang sang pemilik kebun anggur ini mengizinkan pohon ara itu ada di tengah-tengah kebun anggurnya karena ia ingin menikmati buah. Jadi bukan kebetulan, saudara. Kalau kita hari ini pun masih ada, apapun profesimu, ingat baik-baik, tidak ada yang kebetulan. Hanya yang menjadi persoalannya bagi kita, yang menjadi tantangan bagi kita, apakah benar-benar ya kita sudah menghasilkan buah kebenaran itu. Kita sudah menyatakan kemuliaan nama Tuhan, isi hati Tuhan melalui kehidupan kita dimanapun kita berada dan apapun yang menjadi profesi kita. Apakah kita sebagai suami, apakah kita sebagai istri, kita sebagai orang tua, sebagai anak, ya, sebagai karyawan, sebagai bos, dan yang lain-lain. Ya. Ingat saudaraku, firman Tuhan katakan ada kesempatan, ada waktu. Sang penjaga kebun anggur ini memohonkan 1 tahun lagi, Tuhan. Aku akan cangkul, aku akan beri pupuk. Memang kelihatannya dicangkul tanah ini tidak enak. Memang kelihatannya kalau dipupuk itu tidak enak. Karena mungkin pupuk zaman dulu ya seperti kita yang kalau sekarang ini sudah kurang laris. Kalau dulu pupuk kandang itu saudara paling terkenal, ya, bahkan paling baik untuk menyuburkan tanaman. Dan memang pupuk kandang itu saudaraku sangat nggak enak, aromanya nggak enak. Ya, aromanya nggak enak. Tetapi saudaraku, hal yang tidak enak itu bisa memberikan kenikmatan, dampak yang positif, ya, kepada tanaman, kepada tumbuhan untuk dapat bertumbuh lebih baik lagi dan menghasilkan buah lebih banyak lagi.
Jadi hal yang tidak menyenangkan, hal yang tidak enak, apakah itu pergumulan dan persoalan, kadang-kadang merupakan cara yang Tuhan pakai, cara yang Tuhan izinkan untuk memproses kehidupan kita, supaya kita boleh mengeluarkan buah-buah kebenaran. Kita makin menunjukkan eksistensi kita sebagai anak Tuhan. Dengan adanya tekanan, kita makin menyatakan siapa kita yang sesungguhnya. Dengan adanya persoalan, kita makin betul-betul hidup untuk mengandalkan berpaut kepada Tuhan, bukan jauh daripada Tuhan. Ya. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang benar bahwa hidup itu adalah kesempatan. Tetapi bagi orang-orang yang percaya, kesempatan yang dimaksud di sini adalah kesempatan untuk berjuang supaya bisa memiliki standar hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki, yaitu hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kekudusan, dan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Inilah yang Tuhan inginkan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi di dalam Tuhan itu tidak mengenal yang namanya orang lemah. Ya, seperti yang saya katakan tadi, bagi orang dunia, orang-orang yang hanya menunggu kesempatan itu adalah orang-orang yang lemah. Tetapi orang-orang yang justru membuat terobosan, membuat kesempatan itu adalah orang-orang yang hebat. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada orang lemah dan orang hebat. Yang ada di sana adalah orang-orang yang bijak. Ya. Sekali lagi saudaraku, di sana adalah orang-orang yang bijak, yang tahu memanfaatkan, mengisi waktu-waktu yang Tuhan berikan, melihat waktu itu sebagai kesempatan untuk membenahi diri, agar supaya benar-benar tak kala Yeshua datang kedua kali menjemput kita, apakah itu dia jemput di awan permai, ataukah dia jemput kita secara pribadi melalui yang namanya kematian. Kalaupun itu terjadi, saudaraku, sekali lagi kita bisa berkata seperti seorang Saul berkata, kalau aku mau hidup untuk Tuhan. Karena kalaupun aku mati, itu adalah sebuah keuntungan bagiku. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi jangan pernah kita takut dengan kematian. Justru kita sebagai orang yang beriman harus merindukan yang namanya Yerusalem baru. Ya, kita harus rindukan yang namanya Yerusalem baru. Saya kalau bertanya dulu, kalau kita masih ibadah secara offline, secara langsung, siapa yang rindu mau ke Yerusalem baru? Wah, semua angkat tangan. Tapi begitu saya tanya, siapa yang mau pingin duluan? Nggak ada yang angkat tangan gitu kan. Rupanya hanya sekedar kerinduan, tapi nggak mau duluan. Hati-hati saudara, jangan sampai kita masih memiliki konsep yang salah. Atau mungkin kita sebenarnya belum siap, karena kita tahu masih ada dosa yang belum diselesaikan. Masih ada kejahatan yang sering kali kita lakukan. Sehingga kita takut, saudara, untuk bertemu dengan Bapak Abraham. Ya. Nah, ini saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Melalui firman Tuhan Midras hari ini, ya, di dalam Midras yang sudah saya sampaikan, biarlah kita terus boleh semakin diingatkan oleh Tuhan, untuk kita dapat memanfaatkan, mengisi waktu-waktu yang ada, untuk kita benar-benar dapat menyenangkan hati Tuhan. Ayat yang terakhir Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Tolong Pak Berlin baca. Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Elohim di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, saudara-saudaraku, jadi saat ini kita harus menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk kita membenahi diri, meninggalkan cara hidup kita yang lama,
yang hidup di dalam kedagingan, hidup di dalam hawa nafsu, dan menggunakan cara hidup yang baru, yaitu hidup sama seperti Yeshua HaMashiach. Maka saya percaya saudaraku, apa yang menjadi kerinduan kita bersama itu benar-benar akan tergenapi. Saya rindukan agar supaya di mana Yeshua berada, di situ pun saya berada. Dan di mana saya berada, di situ juga Kehilat Penuai berada. Ya, itu kerinduan saya. Makanya jangan pernah kita sia-siakan waktu yang ada, tapi mari kita terus memperbaiki diri kita. Dan saya percaya Tuhan dengan Ruach HaKodesnya akan menguatkan dan memampukan kita untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, yang boleh menyatakan kemuliaan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Biarlah melalui Midas dalam perayaan Semini Aseret ini, hidup kita semakin diingatkan dan dibekali untuk semakin hidup benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mari kita naikkan pujian Kados, Kados, Yahweh Elohim Sebaot.